Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi sidang sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 digelar Senin besok tanggal 22 April pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pembacaan putusan digelar seusai MK melaksanakan serangkaian sidang untuk mendengar gugatan pemeriksaan saksi dan ahli, hingga meminta keterangan dari keempat menteri. Berikut sejumlah fakta yang perlu diketahui terkait sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, yang dilansir oleh tim media mpn.co.id. Pertama, MK telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Kedua, MK memastikan area gedung steril, dan juga MK hanya mengundang yang terlibat dalam sengketa Pilpres. Berikutnya, MK tidak membenarkan kalau hasil putusan MK telah bocor ke ruang publik. Keempat, dan apapun hasil keputusan MK dalam gugatan sengketa Pilpres 2024 bersifat final, dan harus diterima dari pihak pemohon maupun termohon. Dalam mengawal hasil putusan MK besok, sedikitnya ratusan personil Polri dan TNI diterjunkan untuk berjaga-jaga di kawasan sekitar gedung MK, di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Mekanismenya panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak, baik perkara nomor 1 maupun perkara nomor 2. Panggilannya sama, jam atau pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno. Lanjut, putusannya ini nanti digabung, Pak. Nah, pembacaan putusannya digabung dalam satu sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama. Kalau rapat teknis tadi yang jam 2 itu sudah selesai dan Belum. Itu rapat internal teknis saja buat kami, bukan RPH ya. Tapi mungkin untuk teknis putusan nanti apakah dari hakim mungkin dia membacakan putusan untuk 01 dulu atau 02 dulu? Oh iya, ada 2 putusan. Bukan digabung jadi satu putusan itu? Iya. Bisa tetap ya? Ya. Itu kalau nanti hari Senin itu nanti pendukung boleh ikut hadir atau ada pembatasan? Sejauh ini seperti sebelumnya, yang di ruang sidang itu adalah para pihak. Dari para pihak berapa orang maksimal? Parahnya seperti kemarin berapa ya? 14 ya? Seperti kemarin. Dari prinsipal Pak harus hadir semua atau tidak? Ya, yang penting kita panggil semuanya, pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait, pemberi keterangan Bawaslu, 4 inilah. Untuk 2 perkara itu kan ada 8 surat yang kita kirimkan. Tapi itu berarti belum tentu diwajibkan ya Pak? Untuk misalkan apakah dari Prabowo Gibran, selaku mereka kan pihak terkait, apakah mereka diwajibkan untuk hadir di putusan? Pihak terkait juga dipanggil, kan pihak juga. Tapi Kita panggil, nanti dalam waktu 1-2 hari ini kita konfirmasi siapa yang mau hadir, disesuaikan dengan kuota kursi di ruang sidang. Kan begitu, seperti sidang-sidang sebelumnya itu kan. Mas, berarti hari ini RPH terakhir ya Mas? Atau seperti apa? RPH kan saya sudah bilang kemarin sampai hari Minggu. Masih sampai hari Minggu itu sekarang juga masih berlangsung. Besok juga masih diadakan. Minggu juga masih diadakan. Mas, terkait Juli yang 14 itu, apakah sudah diklasifikasikan berapa jumlah yang mendorong hakim mengabulkan, berapa yang mendorong hakim untuk menolak permohonan? Enggak, belum. 14 itu kita serahkan sepenuhnya. Nanti untuk klasifikasi itu untuk kebutuhan kita data, mudah-mudahan semua amicus curiae itu nanti kita jadikan dokumen publik semua. Jadi silakan nanti yang mau mengklasifikasikan dari 44 yang sudah kita terima hari ini itu seperti apa substansinya. Kita tidak mengklasifikasikan, itu diserahkan ke hakim semua yang 14. Belum bisa data sekarang? Belum, sedang kita proses ini, sedang kita data semuanya karena berdatangan terus ini kan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari kita bisa tampilkan di laman MK. Berarti ini lagi dicermati para 8 hakim? Yes. 14 itu berarti paling tidak sudah diserahkan? Sudah dari awal. Sejak kita terima, kita administrasikan, kita serahkan. Terkait pengambilan keputusan Mas dari majelis hakim, lewat musyawarah atau lewat voting dari mereka? RPH itu karena kita nggak bisa ngakses ya, RPH itu kan tertutup. Jadi saya nanti tahunya sama seperti teman-teman, hasil RPH itu ketika nanti diucapkan itu.
kita juga boleh tahu apakah musyawarah mufakat, apakah seperti apa, nanti kita tahu itu di putusan di bagian akhir itu kan. Terakhir mengenai ini penegasan kembali terkait kan tidak mungkin deadlock katanya. Nah, mungkin bisa diulang lagi nih Mas soalnya kalau imbang gimana? Semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan nggak mungkin deadlock. Itu kan di putusan di lembaga pengadilan manapun, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Kalau suara terbanyak tidak bisa diambil, ya keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. 8 hakim konstitusi ada 2 pendapat yang berbeda misalnya kan, ini contoh ya, 4-4, lalu mana yang menjadi putusan? Itulah di ayat 8 pasal 45 Undang-Undang MK itu, di mana posisi ketua sidang pleno. Kalau di sini, jadi contoh ya, kalau di sini berarti ini yang menjadi putusan. Ini akan menjadi dissenting. Kan? Jadi nggak ada deadlock. Itu sudah sangat dipastikan meskipun hasilnya imbang dilihat dari ketua berada di mana. Yes, itu expressis verbis di pasal 45 ayat 8 Undang-Undang MK. Mas itu ada karangan bunga menyindir sidang sengketa pilpres. Apa maknanya?